on this computer. Oke, sip. Record udah muncul. Teman-teman, suara saya kedengeran kan ya? Jelas. Jelas ya? Kedengeran jelas. Mungkin ini belum join audio itu yang belum? Ya, ini ada yang nanya suara saya kok nggak ada suaranya ya? Suaranya muncul, coba diklik join audio. Ini saya cek suaranya clear. Oke. Jadi teman-teman semua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah bersedia datang di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fajri. Jadi ini sekilas katanya tak kenal maka kenalan. Jadi saya adalah seorang slide designer. Saya juga punya sertifikasi PowerPoint. Teman-teman, ini saya mute dulu ya. Nanti kita pas bagian sesi ngobrol, ini chatnya, audionya saya buka. Jadi ini biar enak. Oke teman-teman, perkenalan dulu. Jadi kata orang tak kenal maka kenalan. Jadi inilah saya, nama saya Fajri Marifatullah. Saya adalah seorang slide designer, teman-teman. Jadi yang namanya slide designer, kerjaannya hari-hari emang bikin slide. Bikin template, ya pokoknya sesuatu yang berhubungan sama PowerPoint lah. Gitu. Nah, kemudian saya juga punya sertifikasi Microsoft Office PowerPoint Specialist. Jadi ini memang sertifikasi yang diambil langsung dari Microsoft. Kemudian sebelumnya sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 saya masih bekerja di sebuah perusahaan, dan bulan Oktober 2018 saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya dan menekuni pekerjaan baru sebagai profesinya fokus di bagian slide designer. Kemudian saya juga seorang trainer, suka ngajar juga, dan juga seorang internet marketer. Nah, kemudian ada gangguan. Kemudian tahun 2018 awal ya, 2017 akhir lah kurang lebih, saya membangun bengkel slide. Jadi sebelumnya namanya Toko Slide, teman-teman. Nah, di sini ada Mas Sofyan nih. Mas Sofyan ini adalah salah satu inisiator dari nama bengkel slide. Jadi waktu itu ada obrolan santai sama Mas Sof, akhirnya kenapa nggak pakai nama bengkel slide? Kan yang namanya bengkel kita seringnya ngoprek ya. Dan spiritnya memang di situ, jadi bukan mencari yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa sama-sama belajar. Kan kalau di bengkel, ada yang jago, ada yang nggak jago, tapi begitu kerja bareng, kita bisa ngoprek barengan, akhirnya semuanya skill-nya bisa merata. Cita-cita besarnya seperti itu. Nah, jadi, sebelum dimulai, saya mau ini dulu nih, mau cerita dulu sedikit tentang bengkel slide. Jadi bengkel slide ini, pada akhirnya kita punya website, teman-teman, namanya bengkelslide.com, dan di bengkelslide.com ini sistemnya memang membership, keanggotaan, tetapi tidak berbayar, artinya gratis. Jadi siapapun bisa join, siapapun bisa masuk. Nanti ketika nanti ada informasi baru terkait tutorial atau apapun, saya akan mengirimkan informasi kepada teman-teman supaya bisa menikmati. Biayanya nggak ada, gratis, karena memang komunitas bengkel saat ini dibangun sebagai sebuah komunitas online belajar PowerPoint. Nah, kemudian kita juga punya Telegram, teman-teman bisa join di sini. Nanti kalau udah join di bengkelslide.com, pada akhir itu ada button untuk bergabung, nanti teman-teman bisa klik, nanti masuk ke Telegram. Nah, Telegram sekarang saya set jadi grup private, tadinya kan grupnya public ya. Kenapa di-set jadi grup private? Karena waktu itu banyak sekali orang masuk yang nggak jelas gitu. Akhirnya di-set jadi private aja. Nah, kemudian ada juga channel YouTube. Teman-teman bisa cari di ini, youtube.com/bengkelslide. Nah, di YouTube ini saya banyak meletakkan tutorial yang bagus-bagus, dan nanti ke depan kita akan gunakan ini untuk berbagai hal ya, termasuk nanti webinar ini setelah direkam akan diupload ke YouTube. Jadi teman-teman yang tidak hadir tetap bisa mengikuti webinarnya. Dan terakhir yang baru dibangun itu adalah Instagramnya Bengkel Slide. Oke, nah sebelum mulai materi, saya mau cerita dulu nih teman-teman. Nah, jadi gini, saya tuh seneng banget sama PowerPoint ya, dan saya juga seneng sama produknya PowerPoint.
Dan apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang punya produk PowerPoint, jadi teman-teman tahu bahwa yang namanya bengkel slide, jadi yang namanya market day atau waktu jualan tuh hanya Sabtu atau Minggu ya. Tapi khusus bagi teman-teman yang punya produk seputar PowerPoint, itu bebas, nggak ada harinya. Kenapa? Karena saya adminnya. Jadi ini saya mau cerita nih, ada produk namanya Tasmim Jamil. Ini kreatornya dari grup kita juga. Namanya Mas Rizal Arianto. Nah ini Facebooknya. Sebentar, coba saya cek dulu. Kayaknya ada yang mau join lagi nggak? Oke. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini Facebooknya Mas Rizal. Jadi ini nama produknya Tasmim Jamil. Ini ada kumpulan template PowerPoint. Jadi bentuknya tuh nanti kayak gini nih teman-teman. Jadi ada 300 template banner promosi Ramadan dan seputarnya gitu. Nah ini menurut saya keren banget. Jadi ini salah satu member juga di Bengkel Slide. Ada yang masuk lagi. Nah, Mas Rizal ini salah satu kreator yang keren banget. Teman saya juga, alumni pelatihan melukis slide dengan hati juga, bareng Bang Andi Sukmalubis. Nah ini teman-teman bagus banget produknya kalau misalnya ada kebutuhan seputar Ramadan, butuh banner promosi dan lain-lain, saya sih sangat recommended banget. Nah, ini nanti saya share linknya di grup supaya teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ada lagi, nah kalau saya sendiri punya pelatihan online, namanya ini Mastering PowerPoint, teman-teman. Jadi ini adalah kelas online. Jadi kalau Bengkel Slide itu adalah yang gratisnya, nah kalau Mastering PowerPoint ini adalah kelas berbayar. Kelas berbayar pun tidak mahal, jadi 157.000 untuk 1 minggu belajar. Nah, ini kita belajar bikin materi promosi. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau nanya? Silakan sebelum kita mulai masuk materi. Ini saya unmute dulu ya semuanya. Nah, silakan. Teman-teman ada yang mau tanya? Kalau enggak, kita langsung mulai masuk ke materi ya. Lanjut. Lanjut. Tadi Mbak, apa namanya? Mbak Hada atau Mas Hada? Oh, udah nih. Sudah. Bisa masuk. Mas Hada ya? Mas ya? Ya, betul ya. Sorry Mas. Saya pikir tadi Mbak. Oke. Oke, udah. Mas Riana, maaf tidak. Oh, oke. Oke, Mas Rian, nggak apa-apa. Sip. Sip. Kita mulai masuk materi ya, teman-teman. Nah, jadi gini, teman-teman. Saya mau cerita, ini salah satu fitur yang menurut saya ini bagus banget ya. Dan menurut saya teman-teman harus kalau misalnya mau advance di PowerPoint, salah satu yang harus dikuasai itu namanya merge shape. Nah, saya slideshow dulu. Nah, merge shape itu apa sih gitu? Kenapa sih si Fajri ini berkali-kali ngomong merge shape gitu? Karena gini teman-teman, saya mulai pakai PowerPoint itu sejak versi PowerPoint 2000, ya kan? Nah, semenjak tahun 2000 itu ada banyak sekali perubahan, ya kan? Dari versi 2000, 2002, kemudian loncat ke 2007, kemudian loncat ke 2010. Nah, di 2013 itu PowerPoint muncul dengan nama baru. Jadi menurut saya itu 2013 tuh pemicunya gitu. Nah, salah satu fitur yang sangat istimewa itu namanya merge shape. Jadi selain merge shape ada beberapa yang lain, tapi ini begitu ngeliat ini pertama kali itu langsung membuat saya terpukau. Jadi ini keren banget dan teman-teman harus bisa explore inilah gitu. Nah, merge shape itu apa sih? Nah, jadi gini, kalau misalnya teman-teman yang pakai Office 2013 ke atas, ini insya Allah fiturnya ada. Tapi kalau yang 2010 ke belakang, itu nggak ada. Jadi saya sih rekomen minimal Office-nya 2013. Nah, merge shape itu sebetulnya gini, itu adalah fungsi PowerPoint yang berguna untuk memodifikasi dua shape atau lebih, sehingga membentuk shape baru yang menarik. Jadi di PowerPoint kan ada yang namanya shape ya. Shape, tambah shape, tambah shape. Nah, dengan merge shape itu kita bisa manipulasi. Kita bisa bikin lebih keren. Nah, jadi kalau misalnya ada dua objek aktif terpilih, maka merge shape-nya nanti muncul. Tapi kalau cuma satu, merge shape-nya nggak muncul. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi minimal teman-teman harus pakai Office 2013. Kalau misalnya di bawah itu, merge shape-nya nggak muncul. Nah, merge shape itu adanya di sini, teman-teman. Kalau misalnya masuk ke PowerPoint, teman-teman bisa klik di menu shape format paling kanan. Kemudian
ada di sini, merge shape. Kemudian kalau dipilih nanti ada 5 nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Union, combine, fragment, intersect, sama subtract. Inilah fungsi-fungsi merge shape di PowerPoint, sehingga nanti teman-teman bisa explore kegunaannya lebih banyak lagi. Oke. Saya buka dulu, teman-teman. Ada yang mau ditanya? Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, ini pada di depan laptop ya? Maksudnya apa namanya? Siap melakukan praktek ya? Siap ya? Kalau misalnya nggak siap, nggak apa-apa, nanti ada rekaman. Tapi kalau misalnya udah siap, ini bagus banget, kita bisa cobain bareng-bareng. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kalau kita jelasinnya panjang lebar, kadang-kadang ribet gitu. Apa sih gitu, susah gitu. Makanya kalau ngajarin berenang, katanya mendingan kita ajarin di kolam. Jangan ngajarin teori. Nah, sekarang teman-teman langsung buka slide kosong seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian saya minta teman-teman masukkan. Oke, sekarang teman-teman buka slide kosong seperti ini, kemudian masukkan dua gambar misalnya saya masukin 2 gambar lingkaran. Nah, kayak gini ya. Bentuknya bebas, terserah. Bisa lingkaran. Yang ini saya ganti deh, satu lagi. Yang satu lingkaran, kemudian saya masukkan yang satunya itu adalah bentuk persegi. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian warnanya diganti. Yang satu tadi yang biru, yang ini warnanya saya ganti ya. Jadi satu biru, satu warnanya merah. Nah, kayak gini. Oke, teman-teman, silakan dicoba masukin 2 objek di layar. Satunya bentuknya berbeda, misalnya satu lingkaran, satu segi 4. Oke, silakan dicoba. Udah, teman-teman? Udah? Ya, sini ya. Oke, kalau sudah ya. Nah, kalau sudah, kita akan belajar yang pertama nih, teman-teman. Yang pertama namanya adalah union. Nah, ini dia. Jadi, union itu intinya adalah kita akan menggabungkan dengan fungsi yang namanya union, kita bisa menggabungkan 2 shape menjadi satu shape. Jadi yang tadinya misalnya ada shape lingkaran sama segi 4, begitu digabung 2 shape ini bukan lagi terpisah jadi 2, bukan di grup tapi di union. Nah, kita kasih contoh ya. Kita contohkan. Nah, ini yang tadi ya. Sekarang gini teman-teman. Coba ditempel seperti ini. Nah, letakkan segi 4-nya di atas gambar lingkaran. Jadi ditempel seperti ini, teman-teman. Jadi bikin posisinya dia nempel. Ada yang join lagi. Oke. Nah, silakan ditempel, teman-teman. Sudah? Kalau sudah, sekarang teman-teman klik dua-duanya nih, teman-teman. Yang pertama, klik gambar lingkaran, kemudian tekan tombol Shift di keyboard, kemudian sambil Shift-nya ditekan, teman-teman klik lagi yang segi 4-nya. Gitu. Jadi, posisinya sekarang dua-duanya terpilih nih. Segi 4-nya terpilih, lingkarannya terpilih. Nah, seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang masuk dari Shape Format, kemudian masuk ke Merge Shape, kemudian pilih Union. Nah, lihat jadinya. Ketika kita pilih Union, ini menjadi sebuah shape baru nih, teman-teman. Ini bukan di grup ya, tapi di Union. Artinya ini jadi satu shape baru nih, teman-teman. Ya, nanti dilihat lagi. Nah, oke.
Ulangin Mas, ulangin. Sorry. Apa tadi? Saya ulang ya. Jadi pertama kita insertkan sebuah gambar lingkaran seperti ini. Nah, oke. Yang kedua, kita masukkan sebuah gambar segi 4, misalnya seperti ini. Segi 4, kayak gini. Kemudian pastikan kita tempel nih. Ya, Kita sudah. tempel antara si lingkaran sama si segi 4. Nah, kemudian kita klik pertama adalah yang gambar lingkaran. Kemudian kita tahan tombol shift di keyboard. Jadi pertama klik lingkarannya, kedua tombol shift di keyboard ditekan, tahan. Yang ketiga kita klik gambar persegi 4-nya. Jadi nanti yang hasilnya adalah di layar itu semua shape-nya terpilih gitu. Udah ya? Udah. Nah, kalau sudah, sekarang masuk dari shape format. Kemudian kita pilih merge shape. Bentar, ini saya keluarin dulu ini. Nah, kalau sudah terpilih seperti ini, teman-teman, nah ini. Kita masuk dari shape format, diklik. Kemudian pilih merge shape. Silakan lihat di layar, itu ada mouse saya warnanya kuning. Kemudian kita pilih union. Kita klik. Nah, inilah dia hasilnya setelah kita union. Jadi sekarang teman-teman, tadi kan ada 2 shape terpisah ya. Nah, sekarang dengan union 2 shape itu jadi satu nih. Nah, sebetulnya buat apa sih fungsinya? Fungsinya banyak teman-teman. Jadi misalnya kita mau membuat sesuatu nih. Misalnya contoh kita bikin gambar kayak gini. Contoh ya, ini saya insertkan sebuah lingkaran gini. Nah, misalnya saya bikin kayak gini ya. Nah, ini ketika saya pilih semuanya sekaligus, kemudian saya pilih shape format, saya pilih merge shape, dan saya pilih union, ini jadi satu nih teman-teman. Nah, ini bisa macam-macam fungsinya nanti. Bisa untuk misalnya kita bikin awan, bisa kita bikin kita bisa bikin macam-macam gitu. Jadi ini bukan di grouping ya. Nah, kalau di grouping kan, kalau teman-teman di grup, ini di blok semua. Kemudian kita klik kanan, kita pilih grup. Ini kan di grup nih. Nah, ini kan jadi satu nih. Kalau di grup, ini masih terpisah nih teman-teman, ya kan? Nah, kalau di union enggak. Begitu kita pilih semua, kita blok, kemudian kita merge shape, dan kita pilih union, dia jadi satu. Ini kalau misalnya kita ganti warnanya merah, jadi merah semua. Nah, ini adalah yang dasar nih. Jadi dengan merge shape ini, intinya gini, PowerPoint itu kan punya default shape ya. Nah, ini adalah default shape di PowerPoint. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya mau insert sebuah shape yang shape-nya nggak ada di sini. Gimana caranya? Pakai merge shape, dibikin union. Jadi baru. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Enggak. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau misalnya kita punya shape yang kita ubah warnanya, Kenapa? outline-nya, kita merge jadi satu shape itu gradasi sama outline-nya akan tetap ikut atau berubah? Bentar. Ini yang lain saya mute dulu ya. Mas Sofyan ya, sebentar. Mas Sofyan. Nah, ini. Oke, Mas Sofyan, gimana Mas? Kalau misalnya kita punya 2 shape nih, kemudian kita rubah warnanya, rubah outline-nya, segala macam gitu ya. Terus kita merge gitu, apakah warnanya akan berubah ke default atau warnanya ikut? Jadi kayak image gitu. Oke. Bentar. Ini kita langsung coba aja Mas ya. Ya. Kadang-kadang saya sendiri juga kalau ditanya suka agak bingung jelasinnya. Jadi cara paling baik kita langsung simulasikan dengan gambar. Nah, gini ya. Misalnya seperti ini ya Mas Sofyan ya. Ya. Terus misalnya yang ini kita kasih warna beda gitu ya. Misalnya kayak gini gitu ya, hijau gitu.
Nah, ini ketika di merge shape, dia biasanya akan ikut ke salah satu warna nih, Mas. Misalnya gini, ketika kita union, nah dia mengikuti warna yang, kalau saya nggak salah, warna yang di belakang deh. Coba ya, kita tes. Nah, iya. Dia mengikuti warna objek yang kita pilih duluan, Mas. Misalnya gini, kita punya dua gambar nih, ini oranye, ini hijau nih. Kita pilih yang warna hijau duluan, kita klik tahan shift, kemudian kita klik yang oranye. Ini ketika di merge shape, dia nanti hasilnya kayak gini. Dia mengikuti yang warna hijau. Tapi kalau dibalik, kita klik yang oranye duluan, baru kita klik yang hijau, maka hasilnya akan oranye. Gitu. Ya, warnanya pasti akan mengikuti ke salah satu. Ya, karena memang tujuannya buat shape ya, bukan buat ya, ini. Betul. Jadi ini intinya ini menjadi sebuah shape baru. Oke. Oke. Sip. Saya buka dulu semuanya. Ya, teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau enggak, kita lanjut ke fungsi kedua ya. Nah, fungsi keduanya namanya subtract. Nah, subtract. Ini saya mute lagi, teman-teman. Nah, bedanya apa, teman-teman, sama union? Nah, kalau union itu tadi kan menggabungkan. Nah, kalau subtract itu artinya memotong. Jadi subtract ini berfungsi untuk memotong. Subtract ini berfungsi untuk memotong sebuah shape dengan shape yang lain. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita langsung cobain aja ya. Kita langsung coba. Karena memang PowerPoint itu adalah ilmu mencoba. Menurut saya begitu. Jadi misalnya gini, kita punya sebuah lingkaran ini, teman-teman. Kita insertkan lagi sebuah lingkaran lagi, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, perhatikan, ketika kita melakukan subtract, kita akan memotong objek yang ada di bawah. Nah, ini saya bikin beda warnanya. Jadi yang ini saya kasih warna merah, yang satu warna biru. Nah, kalau kita tempel, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat objek yang warna biru itu berada di bawah objek yang warna merah, ya. Jadi lingkaran biru itu di bawah, lingkaran merah itu di atas. Nah, gimana dengan melakukan subtract, kita akan memotong objek yang ada di bawah dengan yang di atas. Nah, contohnya gini, kalau ini yang biru di bawah, kita pilih subtract. Jadi caranya sama, teman-teman. Jadi kita klik pertama lingkaran berwarna biru, kita tekan tombol shift, kemudian kita pilih lingkaran berwarna merah. Nah, kemudian kita pilih shape format, kita pilih merge shape, dan kita pilih subtract. Nah, hasilnya lingkaran birunya cowok, bolong. Gitu. Nah, ini ini sangat bermanfaat ketika kita mau melakukan kita misalnya memasukkan sesuatu, kemudian kita melihat objeknya itu kelebihan atau ini kayaknya kepanjangan. Nah, itu bisa kita potong pakai subtract. Oke, saya buka dulu videonya. Gimana, teman-teman? Ada yang mau tanya? Jelas. Jelas ya? Nah, contohnya seperti apa sih subtract? Nah, kita bikin aja ya. Kita biar berasa nih, kita bikin aja bareng-bareng. Oke. Nih, teman-teman, silakan. Pertama, coba masukkan sebuah shape kotak seperti ini. Shape kotak seperti ini, teman-teman. Di layar. Udah. Kemudian yang kedua, kita masukkan sebuah shape yang namanya rectangle rounded. Nah, hasilnya ini, seperti ini, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, kalau yang kotak, dia lancip nih ujung-ujungnya, benar-benar ada sudut. Nah, kalau yang rounded rectangle, dia ada lingkaran berwarna kuning di sini. Jadi dia disebut rounded rectangle. Nah, rounded rectangle ini kita bisa mainkan nih yang kuningnya ini. Pokoknya teman-teman, kalau melihat ada sebuah objek di PowerPoint, kemudian melihat ada ada warna kuningnya, warna kuning kayak gini. Ini pasti ada sesuatu nih. Sesuatu tuh bisa kita geser-geser. Nah, misalnya ini kalau geser ke kiri mentok ke jadi segi empat lancip, tapi bisa juga geser ke kanan. Ini jadi sangat bentuknya jadi kayak kapsul ya, kayak kapsul.
Mungkin ini kuis juga belum. Oke. Ya udah sekarang makanya. Oke. Harus sempat sekarang. Sok. Nah, sekarang teman-teman, kita mau menggambar apa? Kita mau menggambar sebuah pintu. Sebuah Sekarang. pintu. Nah, kita oke teman-teman, sampai sini dulu. Udah dicoba? Bisa? Jadi ada dua gambar di layar. Yang pertama adalah sebuah segi 4 biasa yang ujungnya lancip. Kemudian satu lagi yang gambarnya segi 4 tapi yang rounded. Jadi ujungnya tuh melengkung seperti ini teman-teman. Oke, dicoba dulu masukin 2, udah? Udah. Udah ya. Nah, kalau sudah, kita akan potong nih. Kita akan potong si siapa namanya? Si rounded rectangle ini. Jadi besok nih. Nah, kita akan coba potong, teman-teman, apa namanya, si rounded rectangle ini supaya di bawahnya itu menjadi pas posisinya. Jadi ini kita akan bikin pintu nih, teman-teman. Nah, kira-kira nanti hasilnya kayak gini. Jadi ini pura-puranya ya. Jadi yang kotak itu adalah apa namanya, dinding rumahnya. Nah, yang di tengah itu adalah pintunya. Sip dikirimkannya ke GCR. Nah, ini Oke. Nah, sekarang caranya gini teman-teman. Kita akan melakukan subtract. Subtractnya gimana caranya? Jadi gini. Kita masukin sebuah segi 4 seperti ini. Ini saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, saya mute dulu. Ini saya akan letakkan posisinya seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita ngelihat, misalnya di sini saya beri warna beda dulu ya. Misalnya yang ini warna coklat, ya kan? Kemudian ini adalah warnanya misalnya, nah ini apa? Pink-pink gitu dikit. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini kan ada area yang kelebihan ya. Dia harusnya kan posisinya berada di sini nih. Nah, kita akan potong nih, teman-teman. Ini kita potong menggunakan apa? Menggunakan subtract. Caranya mudah, teman-teman. Ini kita tutup area yang kelebihan menggunakan sebuah segi 4 atau persegi. Nah, ini bebas bentuknya apa aja. Intinya adalah kita mau membuang area yang kelebihan. Nah, ini nih. Area yang bawah nih, ekornya di bawah, kita akan buang. Jadi caranya kita tutup, teman-teman, area yang di bawah ini menggunakan segi 4. Kemudian kalau sudah, kita klik apa namanya, gambar ini, si rounded rectangle ini. Kita klik, kemudian kita tekan tombol shift di keyboard, kemudian kita klik persegi yang warnanya biru. Kalau sudah, kita masuk ke shape format, kita pilih merge shape, dan kita pilih subtract. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Saya buka audionya. Silakan, ada yang mau tanya? Kak Fajri, kalau andai kata bentuk rounded shape itu langsung di subtract ke kotak yang warna coklat, dia langsung bolong nggak atau masih nyisa yang bawahnya? Kalau langsung di subtract ke yang jadi bolong. Jadi kalau langsung di subtract hasilnya gini. Contohnya gini ya. Ini kan. Ini langsung saya subtract ke sini nih. Ini awet ya? Saya Arif Rahmadi. Siap. Nah, kalau misalnya ini di subtract langsung ke sini, hasilnya nanti bolong. Yang format, shape, subtract. Nah, hasilnya kayak gini, bolong. Ini bolong nih teman-teman tuh. Kalau kita lihat ini bolong nih. Nah, kalau bolong ini plus minus ya. Plus minus maksudnya gini, selera sih. Kalau misalnya warna pintunya mau kita ganti-ganti, nggak bisa kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau cuman bolongin doang, ini bisa kayak gini. Jadi pendekatannya beda-beda. Kalau saya tadi, kenapa dibikin seperti ini, nanti niatnya gambar pintunya mau saya ganti-ganti warnanya. Jadi ini saya subtract, kemudian nanti tetap bisa hidup nih. Kita bisa ganti warnanya. Nah, kayak gini. Gimana Mas Arif Rahmadi? Cukup jelas? Jadi itu permasalahannya kan kalau udah di subtract itu yang bagian belakang coklatnya nggak bisa diganti warnanya, Pak? Nggak bisa.
Kecuali gini, misalnya ini saya subtrak, nah ini, nanti kalau mau diisi caranya gini Mas, kita masukin lagi sebuah bentuk segi 4, taruh di belakang, center back, nah kayak gini, kita mainnya di sini, gitu Mas Arif, oke ya? Oke. Jadi tergantung kebutuhan aja, maunya gimana gitu. Nah, subtrak itu kalau saya sering banget pakai subtrak, biasanya salah satunya kalau lagi bikin gambar kayak ban mobil, nah itu biasanya tengahnya saya subtrak, saya ganti sama gambar yang lain. Artinya ini sih sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak kita lanjut ke yang fungsi yang ketiga. Silakan, audionya udah saya buka, teman-teman boleh tanya. Udah malam. Rame nih, rame. Oke. Ada yang mau tanya, teman-teman? Enggak, kita lanjut ya. Lanjut. Fungsi berikutnya. Oke, fungsi berikutnya namanya adalah fragmen. Nah, fragmen ini, teman-teman, adalah sesuai namanya, fragmen itu pecahan, gitu ya. Nah, fragmen itu, saya mute dulu, teman-teman. Oke, saya mute. Saya cerita dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, yang namanya fragmen, ini adalah sebuah fungsi yang membuat semua bagian shape yang saling beririsan menjadi sebuah shape baru. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gini nih teman-teman, langsung aja kita praktek ya. Karena sekali lagi PowerPoint itu adalah ilmu praktek. Jadi kalau kita banyakkan ngobrol, malah nggak jadi-jadi. Jadi dari banyak-banyakan ngobrol, mendingan kita langsung praktek. Nah, jadi gini teman-teman nih. Saya mau coba bikin begini. Satu lingkaran di layar, kemudian saya bikin satu lagi bentuknya itu kotak. Nah, ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini saya beri warna beda ya. Satu hijau, satu warna kuning oranye. Seperti ini. Nah, saya buka dulu semuanya. Teman-teman silakan masukkan di layar seperti ini. Masukin dua objek teman-teman, terus taruhnya melintang. Jadi boleh lingkaran dengan persegi, boleh dengan segitiga, boleh dengan apapun. Pokoknya saya minta teman-teman coba masukin dua shape minimal yang saling saling bertumpuk. Hasilnya kira-kira seperti ini. Udah? Apa? Oke. Kalau sudah teman-teman, cara kerjanya sama. Jadi yang pertama, pokoknya gini, kalau mainnya di merge shape itu akan aktif minimal 2 objek yang terpilih. Jadi kalau ada 2 objek, dia otomatis akan aktif. Tapi kalau misalnya yang terpilih cuma 1, dia nggak akan aktif, teman-teman. Nah, nah, jadi yang pertama, teman-teman, klik ini saya mute lagi ya. Oke. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, kita klik gambar lingkarannya, kemudian kita tekan tombol Shift di keyboard, tahan, kemudian kita klik gambar perseginya. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman, dua-duanya terpilih nih. Nah, ketika kita pilih shape format, kemudian kita masuk ke merge shape, dan kita pilih fragment, maka otomatis hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dilihat, ini gambarnya kok rumit. Nah, ya kan? Maksudnya gimana sih ini gambar gitu kan? Nah, perhatikan teman-teman. Ketika kita geser-geser, nah, ini semua area yang beririsan itu menjadi satu shape yang berdiri masing-masing. Kayak gini. Oke. Jadi, lihat teman-teman, semua area yang beririsan ini menjadi satu shape sendiri. Ini bagus banget kalau teman-teman lagi kerja, kemudian mau membuat sebuah bentuk yang unik. Nah, ini bisa pakai fungsi fragmen. Nah, fragmen ini kan pecahan ya. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman. Ini sekarang kita akan padukan
sebuah lingkaran dengan gambar segitiga. Segitiga, insert, shape, kemudian kita pilih gambar segitiga yang ini misalnya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya menumpuk gambar segitiga di atas gambar lingkaran. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian dari sini saya pilih semuanya, teman-teman. Saya pilih kemudian saya pilih save format, saya pilih merge shape, dan saya pilih fragment. Nah, sekarang kalau kita lihat nih teman-teman, ini hasilnya seperti ini nih. Ini kita geser-geser. Nah, gitu ya. Jadi bentuknya bisa unik. Jadi misalnya kita mau membutuhkan sebuah bentuk khusus, ini kita bisa gunakan fragment. Jadi bentuknya unik lah, jadi berbeda. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanya? Maaf Pak, tadi cara shortcut biar center itu kan biar cepat dua objek center sekaligus. Dua objek center sekaligus. Oh gini. Misalnya ada satu lingkaran gitu. Kita bikin dua lingkaran gitu misalnya. Ini lingkaran, insert, shape, lingkaran. Ini gitu kan. Misalnya kayak gini gitu. Kemudian ini biar bisa sama langsung track kayak gini gitu maksudnya. Iya. Jadi, nah teman-teman ini apa namanya? Salah satu fiturnya PowerPoint yang apa? Sebelum bahas ini sebentar, saya tuntaskan dulu fragmen ya. Fragmen ada yang mau tanya? Nggak jelas dah. Jelas ya. Nanti kalau nggak ada yang kurang jelas, saya balik lagi ke fragmen. Nah, saya bahas dulu pertanyaannya Mas Awit nih. Itu ada yang loncat lagi di belakang. Arifka, sorry. Oh iya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Arif Ramadi. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat di PowerPoint saya ini ada yang beda ya. Nah, ini supaya kelihatan, saya perbesar. Nah, ini bedanya di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu baris menu yang mungkin di tempat teman-teman nggak ada, iya nggak? Jadi ada di sini kan kalau misalnya home, insert, design. Nah di bagian sini tuh ada satu baris menu yang dia tidak default dari PowerPoint. Ini disebut sebagai shortcut. Nah, oke, ini namanya adalah ribbon. Kalau punya teman-teman, coba lihat di bagian atas. Coba lihat di bagian atas. Ada biasanya kalau nggak pernah dioprek-oprek, dia munculnya cuman home, back, sama save. Dia ada 3 tombol di sini nih. Dia munculnya di bagian atas. Nah, kalau saya pindahkan nih teman-teman ke bagian bawah. Jadi defaultnya kan dia ini muncul quick access toolbar above the ribbon. Nah, kayak gini nih. Punya teman-teman biasanya munculnya seperti ini, ya nggak? Nah, punya saya pindahin teman-teman nih ke bawah nih. Saya taruh di bawah. Kemudian ini saya custom. Ini tuh kayak semacam semacam shortcut di PowerPoint. Jadi fungsi-fungsi yang sering saya pakai ini saya pindahin ke satu ribbon ini. Tujuannya apa? Tujuannya gini. Kalau saya lagi kerja, ini menu-menu yang atas nih biasanya saya hilangin nih teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini jadinya gini. Saya cuma pakai menu yang sering saya pakai aja. Nah, jadi ini memperbesar area buat gambar-gambar. Bentar. Dia yang minta tolong sebentar. Nah, sekarang untuk mempercepat, kita bisa gunakan seperti ini teman-teman. Jadi, misalnya gini,
saya lagi bekerja dengan dua buah lingkaran seperti ini. Saya mau membuat dia posisinya sama atas bawah. Nah, teman-teman bisa masuk dari home, kemudian pilih arrange, kemudian pilih ini, teman-teman, align middle. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Jadi misalnya kita lagi bekerja dengan objek yang agak banyak, misalnya ada 3 gambar nih, kayak gini. Nah, saya mau ngeratain nih, biasanya kan dilakukan manual, geser satu-satu gini. Nah, sebetulnya nggak perlu manual, jadi misalnya kita cukup blok semuanya, teman-teman. Kita pilih home, kemudian kita pilih arrange, kita pilih align, kita pilih align middle. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang semuanya sudah rata dalam satu garis. Tapi posisinya nggak enak nih. Kenapa? Yang ini ada jaraknya, yang ini mepet. Nah, terus gimana caranya biar bisa rapi? Caranya kita blok sekali lagi, teman-teman. Kemudian kita pilih shape format. Kemudian kita pilih, kita pilih home, kita pilih arrange, kita pilih align, dan kita pilih distribute horizontal. Seperti ini. Nah, inilah hasilnya supaya bisa bagus. Ini ada chat masuk. Oh ya, 2013, betul. Oke. Jadi kalau teman-teman lagi bekerja dengan banyak objek, fitur seperti ini sangat membantu sekali, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Tadi yang mindahin. Perlu diulang? Belum ada ujungnya begitu ya Bang Usman ya. Salah satunya juga sempat kita akan lakukan khusus untuk Gimana Mas Arief? Sudah cukup jelas Mas Arief? Boleh diulang sekali lagi yang pas tadi ke home range-nya. Oh iya, saya ulang sekali lagi ya. Nah, gini. Jadi pertama kasusnya adalah kita seringkali memasukkan gambar, bukan gambar, saya contohkan lingkaran. Nah, gini ya. Ini saya masukin agak banyak, gitu ya. Jadi ini bentuknya saya acak-acak nih. Nah, gini kan ya. Kita mau meletakkan ini jadi satu garis biar rapi gitu kan. Gimana caranya gitu? Ya caranya yang paling gampang kita geser-geser manual gini kan. Geser gitu kan. Tapi kan kalau misalnya terus-terusan capek juga ya. Nggak lucu gitu kan. Nah, caranya kita blok dulu semua, teman-teman. Kemudian kita pilih home. Dari home, masuk ke menu arrange. Dari arrange, kita pilih align. Dari align, kita pilih align middle. Nah, di sini sekarang semuanya sudah rapi dalam satu garis yang sama. Nah, tapi masalah kedua adalah jarak antara objeknya nih masih jelek. Yang ini terlalu mepet, ini terlalu lebar, ini dempet, gitu kan. Nah, kita mau rapikan nih. Kita blok semuanya. Sekali lagi teman-teman, kita masuk dari menu, kita pilih arrange, kita pilih align, kita pilih distribute horizontal. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi dengan cara kayak gini kita bisa bekerja lebih efisien. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk mengatur jarak antar objek. Jadi ini akan sangat membantu sekali kalau teman-teman lagi butuh presisi. Kalau nggak terlalu butuh presisi nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan kita repot nih kalau mau ngatur waktu-waktu gitu kan. Daripada satu-satu pakai aja fitur yang namanya ini. Bang. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Lihat bentar Bang. Ya Mas? Yang mindahin shortcut itu yang mindahin. Oh iya. Terus gimana cara ngisi shortcutnya teman-teman? Nah, jadi caranya gini nih. Nah, caranya gini. Kan kita lihat nih, salah satu fungsi yang sering dipakai itu apa? Misalnya saya sering pakai yang namanya tadi ya, si range ini kan. Nah, kita bisa gini teman-teman. Misalnya di sini kita sering pakai yang namanya arrange nih. Daripada kita bolak-balik home, kita klik arrange, kita klik align, kita pilih ini kan capek ya bolak-balik gitu. Nah ini kita cukup arahkan kursor kita ke yang fungsi yang sering kita pakai. Contoh kita sering pakai yang namanya arrange. Kita klik kanan aja teman-teman. Klik kanan. Kemudian ada pilihan add to quick access toolbar. Nah kalau ini diklik, maka perhatikan di sini teman-teman, ini kan areanya kosong nih. Masih kosong ya.
ketika ini saya klik, maka muncul nih tambahan. Nah, seperti ini. Namanya arrange. Enak ya? Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, kita ngelihat kan fungsinya masih berantakan. Kita tinggal blok aja semuanya, kita klik arrange kita klik, kemudian kita pilih align, kita pilih distribute horizontal. Nah, kita pilih sekali lagi, kita pilih align, kita pilih align middle. Selesai. Jadi kita nggak perlu bolak-balik dari home, arrange, kan kejauhan ya. Jadi fungsi-fungsi yang sering kita pakai, taruh aja di sini nih, di ribbon. Di sini yang sering saya pakai ya ini, ada warna teks, ada insert shape, ada rubah shape, icon, dan lain-lain. Pokoknya supaya gampang aja lah, kira-kira gitu. Tadi mindahin ribbonnya tuh mindahin ke bawah ya, Mas? Ya. Itu tinggal diklik aja, Mas. Diklik aja. Sebentar. Nah, kan defaultnya di atas nih ya, Mas? Ya kan? Nah, ini Mas Sofyan bisa pilih yang mana aja, kemudian klik kanan, kemudian pilih Show Quick Access Toolbar below the ribbon. Nah, ini kalau diklik, dia pindah ke bawah, Mas. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke? Oke, sip. Kita lanjut ya, teman-teman. Ada yang mau tanya? Enggak, Mas. Clear ya? Nah, kita lanjut. Ada satu lagi fungsi. Kita masih ada 2 lagi nih, teman-teman. Yang ini sekarang namanya intersect. Nah, intersect ini apa? Nah, ini lawannya si Oke, teman-teman. Sekarang saya mute lagi. Saya mute lagi semuanya. Kita lanjut lagi. Sekarang yang namanya intersect nih, teman-teman. Nah, intersect ini adalah lawannya si siapa namanya? Lawannya si ini belum. Lawannya combine. Nah, jadi kalau intersect ini, teman-teman, jadi area yang bersisipan, area yang bertabrakan gitu ya, dia akan mempertahankan area yang jadi gini nih. Saya agak susah jelasinnya. Kita cobain aja deh. Nah, gini ya. Nah, jadi irisannya. Irisannya, betul. Oke, sekarang saya punya Oke, sekarang gini teman-teman. Nah, jadi kita punya 2 lingkaran nih. 2 lingkaran, kita tumpuk ya. Nah, ini kita kasih warna yang berbeda. Nah, di sini ada area yang beririsan nih teman-teman. Kalau kita lihat. Jadi, di tengah-tengah area yang bertumpukan, itu ada yang beririsan. Nah, dengan intersect, kita bisa mengambil area yang beririsan. Lainnya kita hapus. Jadi, cara kerjanya sama nih teman-teman. Kita klik dulu. Gambarnya 1, kita tekan tombol shift, kita tahan, klik yang satu lagi, kalau kita pilih intersect, hasilnya seperti ini. Jadi, area yang beririsan dipertahankan, area yang tidak ada irisan dibuang sama dia. Nah, ini cukup gampang ya. Nah, sekalian saya jelaskan satu lagi yang nomor 5, namanya combine. Nah, combine ini lawannya intersect, teman-teman. Kalau intersect itu mempertahankan area irisan, kalau combine itu justru membuang area irisan. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi ini saya tumpuk 2, biar kelihatan gini. Saya bikin kiri kanan. Nah, di sini yang objek yang di kiri, ini kan saya pilih dua-duanya. Kemudian saya pilih menu shape format, masuk ke merge shape, dan saya pilih intersect. Nah, hasilnya gini, teman-teman. Jadi area yang beririsan dia pertahankan. Area yang tidak ada irisan dia buang, teman-teman. Nah, yang satu lagi, saya pilih dua-duanya juga. Kemudian saya pilih shape format, saya pilih merge shape, dan saya pilih combine. Nah, kelihatan ya? Jadi hasilnya adalah justru
kalau yang intersect mempertahankan irisan, kalau yang combine membuang irisan. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Saya buka dulu audionya. Silakan, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Silakan. Enggak? Enggak. Jelas, Man. Jelas ya. Nah, sekarang gini. Sekarang setelah kita mempelajari merge, apa sih yang bisa dibuat gitu dengan merge? Nah, ini mungkin nanti karena waktunya udah agak malam, ini mungkin nanti saya bahas di pertemuan berikutnya aja. Salah satunya kita bisa bikin ini, teman-teman. Kita bisa bikin icon seperti ini bisa dibuat di PowerPoint. Nah, ini kalau misalnya ini saya coba bawa satu ya, teman-teman. Ini saya copy satu, saya pindahkan ke sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya terdiri dari shape yang berbeda-beda. Nah, kelihatan nggak? Jadi di sini ada 3 shape nih, teman-teman. Ada shape berbentuk rounded, rectangle. Kemudian ada shape bentuknya seperti trapesium, ini jadi bawahnya. Kemudian buat layarnya, bikin satu objek lagi yang seperti ini, dan tinggal ditaruh di tengah. Seperti ini. Jadi bentuk seperti ini mudah sekali dibuat dengan merge. Dan kalau udah semua dibuat, kita bisa lakukan tinggal tumpuk aja gitu. Kemudian kita bisa juga membuat objek pohon seperti ini. Nah, di sini saya mau ngajarin di sini. Kalau bisa bahasa Inggris itu gampang. Saya mute dulu ya, teman-teman. Nah, sebagai materi penutup dari malam ini, saya mau ngajarin salah satu praktek yang paling banyak saya buat dengan menggunakan Merge, yaitu membuat agenda sebuah presentasi. Nah, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang di kantornya atau di kampusnya atau dalam keseharian seringkali membuat presentasi atau membutuhkan materi presentasi yang baik. Nah, biasanya yang namanya agenda itu kan dibuat seperti ini ya, teman-teman ya. Misalnya contoh agenda meeting gitu ya. Agenda meeting misalnya di sini, kemudian ini yang sering banget saya temuin, 1 Lorem Ipsum, 2 ini sama, kemudian 3 ini juga sama. Jadi standar lah ya, tampilan kayak gini gitu kan. Nah, sekarang paling modifikasinya minor, ini ada buletan di sini. Ini dibuletin 1, 2, 3. Nah, sekarang kita mau membuat ini menjadi lebih cakep nih, teman-teman. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Sekarang, teman-teman, ini saya buka dulu sebentar audionya. Oke, saya buka dulu teman-teman audionya. Nah, teman-teman, ini bisa dicoba ya, yang mau membuat slide untuk agenda, ini bisa dipakai. Nah, ada yang mau volunteer usahanya apa sehari-hari? Kita langsung buatin contohnya, misalnya bidangnya apa gitu. Itu yang bisa itu bukan. Ini contohnya misalnya kita pura-puranya nih, ini saya mute lagi ya. Jangan dibuat. Oke, ini saya mute lagi teman-teman. Oke, nah jadi gini caranya. Jadi misalnya kita bikin sebuah shape teman-teman. Shape ada 3. Nah ini ya. Tadi kan kita lihat bentuknya ada 3 ya agenda meetingnya gitu. Nah, jadi gini teman-teman, salah satu kunci membuat slide yang bagus itu adalah bentuk visual yang bagus, gitu ya. Nah, bentuk visual yang bagus tentunya ditampilkan dalam bentuk gambar, ya kan? Jadi bentuknya bukan tulisan, tapi bentuknya gambar. Dan PowerPoint adalah satu media yang bisa digunakan untuk membuat gambar itu menjadi lebih menarik. Jadi kita bisa, kalau mentor saya bilang itu, PowerPoint itu adalah poin-poin yang punya power. Jadi kita nggak perlu tampilkan banyak tulisan, tapi cukup gantikan tulisan itu dengan sebuah visual.
Jadi presenternya yang akan bercerita, biarlah gambar itu menjadi penguat. Kalau Bang Andi Sulma Lubis itu bilang, yang namanya slide presentasi adalah satu media visual penguat dari pesan. Jadi pesan itu nanti ketika presenter bicara, itu akan diperkuat oleh slide yang tampil di belakang. Nah, salah satunya menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi di sini, jadi untuk agenda tadi, kita bisa tampilkan seperti ini. Kita bikin dulu 3 kotak nih, teman-teman. Kemudian kita rapihkan. Kita rapihkan dengan cara apa? Kita pastikan kita pilih dari home, range, kita pilih align middle, pastikan dia ada di tengah-tengah, kemudian satu lagi, align, distribute horizontal. Nah, udah rapi ya. Nah, sekarang kita buat tulisan. Insert, kita bikin text box, kita taruh di bawahnya. Di sini adalah agenda pertama. Di sini kita tulis. Nanti teman-teman bisa gantikan kata-kata agenda pertama ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan agenda pertama. Di sini kita bisa tuliskan agenda kedua. Di sini kita tuliskan agenda ketiga. Oke. Saya buka dulu audionya. Silakan, ada yang mau tanya sampai sini? Sampai sini masih mudah ya? Jadi teman-teman cukup bikin 3 shape seperti ini. Kemudian bikin 3 tulisan. Agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga. Nanti bisa disesuaikan jumlahnya, kalau mau bikin 5, mau bikin 7, mau bikin 4, terserah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas? Nah, sekarang kita akan buka gambar. Kita akan cari gambar pendukung, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, misalnya, contoh ya, ini contoh aja ya, contoh. Misalnya kita mau membuat sebuah presentasi yang menggambarkan mengenai keluarga. Nah, misalnya keluarga, ini saya mute. Jadi tentang family ya. Nah, kita bisa buka satu ini, misalnya ini salah satu tempat saya mencari gambar, namanya Pixabay. Pixabay, ada Unsplash, ada Pexels, dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya masukin kata kunci. Jadi misalnya nih teman-teman, dalam presentasi ini kita ada 3 hal nih yang mau dibahas. Yang pertama adalah membahas tentang keluarga itu sendiri. Yang kedua membahas mengenai anak-anak, dan yang ketiga membahas mengenai misalnya orang tuanya gitu ya. Jadi ada 3 nih, pura-puranya nih. Nah, ini di sini kita akan melihat, kita masukin aja kata kunci family, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita melihat nih teman-teman, ada gambar yang sepertinya bagus nih. Misalnya anak-anak, yang anak-anak tadi. Nah, gambar kayak gini kan lucu ya. Nah, ini kita bisa masukin nih teman-teman. Ini bisa kita copy, kemudian kita masukin ke slide, kemudian kita paste di slide. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan gambar ini ke dalam shape, teman-teman. Jadi, gambar ini kita akan masukkan ke dalam shape nih. Jadi, intinya si 3 gambar ini akan menjadi 3 visual yang menarik. Caranya gimana? Caranya, shape-nya diklik dulu, kita klik kanan, kita lempar ke belakang. Gitu ya. Saya ulang ya. Ini kita klik kanan, kita pilih send to back. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan ketika sudah, maka kita akan masukkan gambar si anak-anak ini ke dalam kotak yang pertama dengan menggunakan merge shape intersect. Jadi kita klik dulu gambarnya. Jadi pastikan apa nih teman-teman? Pastikan gambarnya ada di belakang. Jadi gambar yang mau dimasukkan itu ditaruh di belakang shape. Nah, jadi di sini kita klik dulu gambar ininya, kemudian kita klik tombol shift di keyboard, kemudian tahan, kemudian kita pilih gambar kotak yang ada di atasnya. Nah, jadi dua-duanya terpilih ya teman-teman. Tapi kliknya nggak boleh kebalik ya. Klik pertama adalah gambar yang di belakang, klik yang kedua baru kotak yang di depan. Jadi kalau misalnya kebalik nanti jadinya biru semua. Jadi klik yang pertama adalah gambar yang di belakang,
kemudian tahan tombol Shift di keyboard, kemudian klik gambar kotak yang di depan. Nah, jadi dua-duanya terpilih. Kemudian teman-teman bisa masuk dari shape format, kemudian pilih merge shape, kemudian pilih intersect. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi udah pas dia bentuknya kotak seperti ini. Jadi, nah, kalau ternyata teman-teman melihat, wah ini gambarnya kok terlalu motongnya nggak benar nih ya, gitu. Nah, ini tinggal diklik 2 kali, teman-teman. Klik-klik 2 kali, kemudian pilih crop. Nah, di atas ada picture format, kemudian ini ada crop ya. Nah, ketika crop-nya diklik, ini bisa kita atur nih, teman-teman. Dia otomatis muncul seperti ini. Ini bisa kita geser-geser. Ini kita perkecil misalnya. Kita perkecil sampai kira-kira ukurannya pas. Nah, kira-kira ukurannya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik crop-nya lagi seperti ini. Inilah dia hasilnya yang pertama. Oke, saya buka dulu audionya. Silakan. Yang mau bertanya, ada yang mau tanya? Jadi gampang ya, teman-teman. Masukin gambarnya di belakang shape, kemudian klik gambarnya, tekan tombol Shift di keyboard, klik shape yang di atas, kemudian masuk ke intersect. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuat slide agendanya menjadi lebih keren. Nah, ini saya percepat aja ya, teman-teman. Ini saya masukin gambar yang kedua. Ya, seperti ini. Oh, kok shutter stop? Oh. Oke. Nah, ini misalnya saya melihat, oh ini gambar yang bagus nih, gitu kan. Ada seorang ayah dan putrinya berjalan di pantai. Ini cocok nih dengan materi saya. Saya masukin ke sini, saya paste, saya klik kanan, send to back. Ingat ya, teman-teman, gambar yang mau dimasukin harus ditaruh di belakang, ya. Jadi klik dulu gambar yang di belakang, tekan tombol Shift di keyboard, kemudian klik gambar shape kotak yang di depan, kemudian masuk dari shape format, kemudian pilih merge shape, dan kita pilih intersect. Hasilnya seperti ini, kita tinggal crop dan geser sedikit ke sini. Nah, rapi ya. Dan cara yang sama, kita masukkan ke gambar yang ketiga, jadi kita pilih satu gambar lagi, misalnya kita pilih gambar yang, mana ya? Nah, misalnya ini, saya pilih ini, ada seorang keluarga dengan ada satu orang anak ya. Nah, ini saya masukin seperti ini. Kemudian ini saya klik kanan, saya pilih send to back. Setelah saya pilih send to back, saya klik dulu gambar kotak gambar yang tadi, gambar yang aslinya di belakang. Saya tekan tombol Shift di keyboard, kemudian saya klik shape yang di depan. Saya pilih shape format, saya pilih merge shape, dan saya pilih intersect. Kemudian untuk memperbaiki posisinya, saya klik 2 kali, saya tekan menu crop, ini saya perkecil sedikit, kemudian saya geser. Dan inilah dia hasilnya. Oke, teman-teman. Jadi nanti di sini tinggal dikasih tulisan agenda pertama, agenda kedua, agenda ketiga. Nah, kalau saya pribadi, biasanya ini suka saya tambahin nih. Saya tambahin apa? Saya tambahin sebuah shape kotak. Nah, PowerPoint itu intinya simple, teman-teman. Kita harus berani bermain shape dan bermain warna. Saya biasanya suka masukin tambahan seperti ini nih. Nah, jadi misalnya di sini saya beri warna kuning ya. Saya beri warna kuning seperti ini. Saya copy, teman-teman. Saya geser ke sini. Saya copy sekali lagi ke sini, teman-teman. Nah, ini buat apa? Ini adalah, kalau dalam istilah PowerPoint, ini adalah repetisi namanya. Repetisi atau pengulangan. Jadi kalau misalnya ini kita lihat, ini kita slideshow, hasilnya rapi ya, cakep ya. Jadi, jadi kalau kita melihat di sini dengan penambahan gambar dan penambahan sebuah shape berwarna kuning, ini hasilnya menjadi sangat berbeda daripada poin 1, 2, 3 yang tadi kita sempat bahas. Oke, teman-teman. Ini adalah akhir dari materi webinar kita malam ini. Silakan, ada yang mau tanya?
Enggak, Mas. Makasih. Udah jelas. Ya, clear ya. Ada yang mau tanya lagi? Mas Arif Rahmadi, Mas Ahmad Sofyan, atau teman-teman yang lain, boleh yang mau tanya? Mumpung webinarnya masih gratis. Nanya di luar topik dikit, kalau di PowerPoint kan mau berubah background ini. Mas, maaf, ini Mas siapa nih? Oke. Mas Sofyan. Oke. Gimana Mas Sofyan? Berubah background PowerPoint. Bentar Mas Sof. Ini saya mute dulu yang lain. Mas Sofyannya saya unmute. Oke, silakan Mas. Kalau kita mau ngerubah backgroundnya PowerPoint ya, jadi dark view gitu ya, dark background itu gimana ya supaya nggak terlalu silau gitu? Gini Mas. Jadi contoh misalnya saya ini ya. Nah, saya masukin gambar dari sini ya, contoh ya. Ini misalnya gambarnya saya masukin ke PowerPoint seperti ini. Kemudian, nah untuk merubah di versi PowerPoint 2019 atau 365 itu ada yang namanya transparansi, Mas. Jadi kalau kita klik picture format, di sini ada yang namanya transparansi. Ini kalau kita klik, ini kita bisa atur nih, Mas. Gitu. Sampai gambarnya hilang. Nah, cuman kalau misalnya di PowerPoint versi lain, ini nggak ada nih. 2013, 2016 itu kayaknya belum ada deh si ini. Nah, caranya paling kita mainkan ininya nih, Mas. Di sini kalau kita klik 2 kali, ada yang namanya picture format, kemudian ada correction sama color. Nah, correction ini kalau kita lihat, sebentar. Patah. Nah di sini, Mas Sof. Jadi kalau kita ngelihat di correction ini kita bisa mainkan darkness sama brightness-nya nih, Mas. Nah paling effortnya di sini. Jadi kalau misalnya kita pilih semakin gelap, dia semakin gelap, tapi semakin ke atas semakin terang. Nah kalau misalnya kita mau kalau color itu color perubahannya lebih ke pilihan warna sih. Kalau correction ini terang gelap, tapi kalau color ini misalnya untuk berubah jadi warnanya, tone-nya yang kita ganti, Mas. Misalnya kita pilih jadi seperti ini, atau misalnya seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat di beberapa template yang dibuat teman-teman yang bermain di luar, atau template di luar negeri, itu banyak banget yang membuat slide judul itu seperti ini. Ini buat cover slide ya. Contoh misalnya kita bikin seperti ini. Sini kita bikin dulu full size. Ini kemudian kita crop bawahnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini dirubah nih. Ini dirubah bentuknya, warnanya. Colornya kita rubah jadi misalnya biru. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukin sebuah tulisan. Tulisan misalnya happy with, misalnya apa ya? Family, kira contohnya lah, family presentation bisa ngalah. Nah, di sini karena tone-nya warna biru, kemudian ini kita ganti menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian ini font-nya misalnya kita bikin jadi Montserrat yang misalnya black, jadi Montserrat black. Kita coba cari ya. Montserrat Montserrat yang black. Nah, contohnya kayak gini. Family presentation. Contoh ini. Terus, nah, dengan membuat seperti ini aja, hasilnya udah baik untuk slide cover nih. Jadi kita mainkan tone-nya, setelah tone-nya dirubah, kita kasih yang tulisan yang kontras. Nah, nanti tinggal dikasih subjudul dan dikasih yang lain-lain buat tambahan. Jadi, PowerPoint itu kekuatannya gambar, teman-teman. Jadi, kekuatan visual. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya, mau memasukkan sebuah slide dalam presentasi, nggak perlu terlalu rumit,
Yang penting visualnya cakep, kontennya nyambung. Nah, saya yakin presentasinya pasti bagus. Tinggal nanti ujungnya adalah ketika presenter bicara. Yang perlu diingat adalah slide presentasi itu adalah sebuah visual yang berfungsi untuk memperkuat pesan yang disampaikan oleh presenter. Jadi di sini penting sekali kerjasama antara presenter itu sendiri dan slide presentasinya. Jadi harus saling memperkuat. Kurang lebih kayak gitu, Mas Sofyan. Gimana Mas Sofyan? Cukup jelas? Oke, terima kasih Mas Sofyan. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Bayar loh semua ya. Dibayar nih. Enggak, Mas. Makasih. Ya, oke. Kalau nggak ada, terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya di webinar malam ini. Insya Allah kita akan coba buat rutin di webinar ini. Dan nanti ini saya rekam dan saya upload juga di YouTube. Teman yang mau belajar ulang bisa nonton di YouTube-nya Bengkel Slide. Semoga Bengkel Slide ini senantiasa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Oke, Amin. kita tutup. Makasih ya, Mas. Akhiri sama-sama teman-teman. Ini ada yang chat. Makasih Mas Fazli. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat. Ya, makasih Mas Fajri. Ya, Ya. bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.